congratulations for new singlenya. Setelah berapa lama dan ini kayaknya lebih dewasa dan lebih materi ke keluarga gitu ya. Seperti apa nih Mas Duta dan Mas Rizky? Ya 6 tahun. Terakhir kan film favorit di 6 tahun sampai 7 tahun sih sebenarnya. Film favorit tuh 2018 Februari. Ini 2024 aja akhir gitu. Jadi alhamdulillah, maksudnya kalau buat kami ya pencapaian yang cukup luar biasa mengingat banyaknya cerita dalam kehidupan kita bersama maupun kehidupan kami pribadi gitu. Jadi kami masih bisa mengeluarkan karya baru itu udah effort yang alhamdulillah buat Shillong Seven. Jadi ya sangat bersyukur itu bisa didengar sama teman-teman semua. Untuk pengharapannya seperti apa sih? Berapa lama dan ceritakan tentang apa? Kalau pengharapan kan kalau dari bakal lagunya itu kan tetap dari Mas Eros. Jadi Mas Eros mungkin bisa cerita. Ini memang kalau lagu ini tuh bener-bener di tengah pandemi yang nggak jelas tuh besok mau ngapain. Kata itu tahun berapa ya? Ini 2020 kan ya? Ya, 2020. Ya, dan jadi karena saya pribadi tidak tahu, tidak bisa membaca ke depan bagaimana. Yang saya bisa baca adalah hari yang lalu. Hari yang lalu itu ya patut disyukuri. Ternyata apa yang sudah saya jalani bersama anak-anak itu adalah memori yang baik. Ya, itu triggernya. Jadi saya udah dapat triggernya memori yang baik. Terus kemudian ya biasalah kayak sebelumnya saya meluangkan waktu buat cari nadanya, buat cari liriknya. Cuman memang pas kondisi itu dibuat, memang liriknya kan tidak seperti sekarang, tidak relevan kalau lirik yang waktu itu saya buat dan kemudian dibawakan hari ini tidak akan relevan. Makanya sewaktu kita Shillong Seven mulai aktif lagi, saya melihat Aisyah ikut backing, terus bahwa semuanya sudah berubah, terus saya jadi ingat punya materi lagu yang memang dibikin buat duet. Ya udah, terus saya cari-cari lagi filenya, ketemu, liriknya disesuaikan sedikit, kemudian dibantu kurasi sama anak-anak, di-tweak biar sesuai dengan selera kita bersama, dan jadilah lagu yang seperti kalian dengar hari ini. Dan memang masih nyambung karena memang yang perjalanan yang sudah dilalui secara Shillong Seven ataupun pribadi itu sangat panjang, dan ya kemarin-kemarin itu memori yang baik apapun itu yang terjadi di depan. Tapi kalau untuk pengharapan, ini dari film sampai nge-jam atau punya materi-materi? Mostly materi masing-masing. Ya. Mostly sebagian besar. Tapi ya ada yang ngejam ya, kayak ini kan juga akhirnya ngejam. Contohnya ngejam secara lirik, ngejam secara arrangement. Tapi memang otomatis yang punya lagu pasti, yang punya bakal lagu pertama itu pasti musik director awalnya mereka. Aisyah ikut serta di lagu hari ini. Iya, rekaman. Ya, seperti di Belang Eros tadi kan. Jadi memang ide itu datang dari Mas Eros. Kalau Aisyah nggak ikut manggung Shillong Seven, ya mungkin lagu ini nggak akan keluar. Jadi ya, karena Aisyah ikut lagu ini keluar. Mas Duta bekerja sama dengan anak, ada ininya nggak sih? Maksudnya anak juga ikut jadi bikin vokal, akan seterusnya dan katanya seperti Kita lihat aja sih sebenarnya. Ya sebenarnya ya seperti saya bilang tadi, itu kan tetap menyesuaikan jadwal kuliahnya dia. Ya walaupun jadwalnya nggak selalu di weekend, jadi otomatis pasti akan ada yang bolos juga gitu. Tapi kalau itu bolosnya udah menyebabkan dia sampai nanti nggak bisa ujian dan apa segala macam, pasti nggak, opsi itu nggak akan dipilih gitu. Jadi kan prioritasnya sekarang masih kuliah. Iya, prioritasnya kuliah. Nanti setelah itu ya terserah dia. Butuh banyak pertimbangan nggak sih Mas ketika Aisyah ikut bergabung di new single ini? Ya. Kalau saya justru beban sebenarnya sebagai orang tua gitu. Bukan sebagai vokalisnya Shillong Seven ya. Kalau sebagai vokalisnya Shillong Seven, saya sedikit banyak begitu Mas Eros mengusulkan itu tuh, sebagai vokalis Shillong Seven kan saya tahu kapasitasnya dia lah gitu. Saya tahu dia bisa seperti apa gitu, kemampuannya dia seperti apa saya tahu. Cuman
cuman emang ya saya nggak bisa mikir saya sebagai vokalis Sheila On 7 aja gitu. Saya juga harus mikir saya sebagai orang tuanya juga. Nah, emang dan alhamdulillah konsepnya kan featuring, bukan kalau duet kayaknya keberatan ya. Kalau duet itu kayaknya beban moralnya lebih berat gitu. Jadi emang featuring ini buat cari pengalamannya dia masih oke. Jadi saya akhirnya menegakan hati saya untuk mengiyakan itu. Kalau tadi nyanyi lagu ini juga penuh emosi sepertinya. Apakah menyanyikan lagu Memori Baik dengan ya, anak? pastilah, pasti campur aduk. Ya dari liriknya aja juga kayak gitu kan. Liriknya jelas relevannya sama keluarga. Terus caranya dia dirilis juga istilahnya kita udah melewati momen-momen yang seperti itu kan. Kayak sejenak kayak recall aja saya kayak recall. Kayaknya nggak mungkin nih hari ini saya nih bisa keluarin lagu lagi. Mohon maaf Mas, kalau dari segi profesionalnya sendiri seperti apa nih? Apalagi Aisyah kan anak dari Musita. Iya. Dibayang gitu ya. Dari segi profesional. Oh iya ya, kalau sekarang udah mulai ada anggarannya dari bos saya gitu. Jadi awal-awal ya bapaknya yang bayar. Mas Adam gimana Mas? Dari Aisyah. Ya sepanjang pokoknya bandnya senang yang ikut yang saya tanya ini Aisyah dia bisa dapat pengalaman dia senang juga dia bisa berbagi waktunya juga. Let's go. Ya nggak apa-apa ya sebenarnya mau ya kalau nggak boleh nggak usah manggung kan saya itu udah konsekuensinya kan ya saya pun bilang ke dia tapi kalau ya kamu berani menerima tantangan ini, kamu berani mau coba explore, kamu dikasih kesempatan, ya berarti kan pasti akan ada konsekuensi lain kan yang mengikuti itu ya. Kamu harus siap ya. Yang paling gampang ya nanti kalau orang udah mulai nanti notice kamu lah apa segala macam kan pasti sedikit banyak kesehariannya dia kan nanti akan ada yang berubah kan kalau orang udah mulai tahu dia gitu. Gak usah dia nyanyi, orang tahu dia anaknya duta aja istilahnya itu kan udah tantangannya nggak gampang kan. Jadi nggak mudah lah jadi anaknya Eros, jadi anaknya Adam, jadi anaknya Duta itu nggak gampang. Jadi ada label itu pun sekalipun dia mau berdiri sendiri pun kan somehow namanya pandangan orang kan nggak bisa dikotak-kotakin kan, terserah orang mau ngomong apa, mau dia punya kemampuan apa, mau dia punya kemampuan apa, sampai kapanpun kan orang kan dia anaknya Duta, dia anaknya Adam, dia anaknya Eros, ya itu yang akan dibawa oleh dia terus. Jadi ya dia emang harus kuat itu. Jadi ya kalau saya begitu dia menerima tantangan itu ya saya cuma bisa bahasanya nyangoni aja gitu untuk kali dia. Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman ya. Oke. Ya tadinya takut-takut tapi pengen gitu. Maksudnya kan ya dia kan lagi senang nyanyi kan. Dia senang nyanyi. Gimana sih anak seumur segitu gitu yang dia nggak pernah nyangka dapat kesempatan itu. Tapi dapat kesempatan sebenarnya dia takut, dia nggak mau, tapi pengen juga gitu rasanya gimana sih gitu maksudnya ini nyanyi nih rekaman nih gitu. Walaupun waktu kecil dia udah pernah ngisi albumnya Sheila On 7 ya. Dulu bapaknya mulainya juga umur Iya segituan. Ya maksudnya mulai yang lompat sendiri. Didengar berbagai lintas generasi sampai kapan Sheila On 7 akan terus berkarya di Indonesia? Ya selama kita masih dikasih sehat dan kalian masih mau dengerin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.